Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurmila Syafa. Jadi kali ini kita akan membahas bab 3 yaitu Networking Models. Materi yang pertama yaitu konsep, dan yang kedua TCP/IP atau ETCP atau IP Models, dan yang ketiga encapsulation dan decapsulation, name of TCP or IP message. Lalu yang terakhir adalah OSI layer models. Kita ke pembahasan pertama yaitu konsep. Networking model sangat identik dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan dapat berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Misalnya, di sini banyak perangkat komputasi yang berbeda vendor. Cara agar mereka dapat berkomunikasi adalah sebuah aturan, jadi semua vendor menggunakan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, jadi aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini, untuk model yang tersedia ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Perhatikan di sini. Nah, di sini terdapat sebelumnya ada Open Network Model. Setiap vendor memiliki network model sendiri. Sebagai contohnya, pada tahun 1994, vendor IBM membuat network modelnya yang bernama Sistem Arsitektur Network. Maka dengan vendor yang memiliki network model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antar vendor. Sedangkan saat sesudah adanya Open Network Model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Lanjut ke materi yang kedua yaitu TCP or IP models. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang bernetwork itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/IP, OSI model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk TCP/IP secara dokumentasi TCP/IP model terdiri hanya dari 4 layer saja. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar berikut. Inilah yang dapat kita disebut sebagai TCP/IP layer. Dan cara membacanya dari bawah, yang berarti yang paling bawah adalah layer pertama. Langsung saja kita bahas satu per satu. Dari TCP/IP model application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan terskala. Tiap layer memiliki contoh protokolnya sendiri. Di sini contohnya adalah service dari application layer seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contohnya yaitu HTTP, yang mana itu digunakan ketika mengakses sesuatu web server. Jadi misalnya kita pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan ada banyak informasi. Salah satunya adalah informasi status. Informasi status juga banyak, dan diantaranya ada informasi status 200 dan 404. Jika 200, maka request yang dilakukan klien itu berhasil.
Sedangkan untuk 404 not found, maka request yang dilakukan itu tidak berhasil. Selain mReply, dengan HTTP header web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di request. Selanjutnya adalah TCP IP model transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan server ke application layer, yaitu transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya adalah untuk TCP lebih andal dan juga TCP digunakan untuk ID karena support error checking. Sedangkan untuk UDP ia lebih cepat dan digunakan untuk video streaming games dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satunya service yang disediakan oleh transfer layer, khususnya pada protokol. TCP adalah error mekanisme. Perhatikan saat klien melakukan request suatu website, maka web server akan mereply, namun tidak hanya HTTP header dan data saja, melainkan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransport ke perangkat jaringan. Namun, bisa saja respon yang diberikan web server bisa error karena mungkin di jaringannya sudah overload. Misalnya, jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang, sehingga menghasilkan data-data terkirimnya dapat disajikan dengan baik. Jadi, seperti itulah contoh dari TCP. Selanjutnya adalah TCP IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Jadi, IP adalah Internet Protocol yang dimana ini adalah network layer, yaitu layer ketiga dari OSI model ataupun TCP IP. Nah, TCP IP digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. IP merupakan nama dari perangkat komputasi, seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alat unik di jaringan. Contoh untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ingin berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing. Misalnya kita ingin mengirimkan paket. Nah, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat, sehingga kantor pos dapat menyaring rute cepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6, di mana IPv4 terdiri 4 oktet, yang di setiap oktetnya terdiri 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IPv6 memiliki 8 blok, yang jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit untuk layer. Selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu untuk physical layer, ia mendefinisikan
cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, untuk menghubungkannya dapat menggunakan Wi-Fi ataupun wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat apakah menggunakan Wi-Fi atau wireless. Untuk berbasis sendiri, biasanya menggunakan kabel UTP, sedangkan untuk wireless bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada data link. Salah satu fiturnya ialah FCS dalam kurung Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error, tambah recovery. Hampir mirip dengan transport layer, khususnya TCP. Namun, pada TCP ia mendeteksi pada M-recovery, sedangkan untuk FCS hanya mendeteksi saja. Dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu encapsulation dan decapsulation dalam kurung name of TCP or IP message. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Perhatikan pada gambar. Jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini ditambahkan TCP header atau HDB header. Pada bagian ini nama message-nya adalah segmen. Kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP packet. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan ditambahkan data link header dan data link tailor, kepala dan ekor. Dan message ini dinamakan sebagai frame, sehingga ketika berada di data link layer, ke layer fisikal sudah berubah menjadi bit. Jadi proses yang dibutuhkan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Nah, decapsulation artinya proses merubah menjadi data kembali dari bit, kemudian diuraikan lagi menjadi data. Oke, lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu OSI Layer Models. Untuk saat ini, model yang digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI Layer. Namun OSI Layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum network model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnect atau bisa disebut OSIS Layer Model. Selanjutnya kita bisa bahas mengenai layer dari OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama teman-teman. Namun terdapat perbedaan pada layer. Pada layer 4 terakhir mereka itu sama saja. Namun pada ketiga teratas untuk OSI model terdapat application precision dan secession. Sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada pada name of message. Setiap layernya pada TCP/IP namanya seperti segmen IP packet frame. Sedangkan OSI memiliki nama tersendiri disesuaikan dengan layernya seperti L7PDU, L6PDU, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian atas dari 5-7 merupakan upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface data formatting.
dan communication session. Sedangkan untuk lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.